Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelas Teknik Presentasi Digital 3 dengan kelompok 1, dan saya Sinta Rulisiaan dan rekan saya. Halo, saya Yusril. Saya Tami Rufiana. Saya Hafez Al-Sabila Mouri. Saya Yesi Marisa. Dan saya Serla Krisdewi Anissa. Akan menampilkan proyek akhir webinar nasional dengan judul How to Improve Your Communication Skills and Become a Good Communicator. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Radit Alvero, SIKOM MKOM, selaku Direktur Startup Muda Berkarya. Yang kami hormati Kak Yusril, SIKOM, selaku CEO Gerakan Literasi Bangsa. Selamat siang, Kak. Yang kami hormati Kak Hafea Salzabila Mouri, selaku co-founder Muda Melek Literasi. Selamat siang, Kak. Dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar nasional How to Improve Your Communication Skill and Become a Good Communicator. Baiklah, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, seperti pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal, maka tak aruf. Di sini saya selaku Master of Ceremony, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yesi Marisa, dan di sini saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. Perlu diketahui bahwasanya webinar nasional ini merupakan salah satu rangkaian puncak dari acara puncak dari perusahaan startup di Indonesia yang sudah mendunia, yakni Startup Muda Berkarya. Startup ini sudah berdiri sejak 12 Mei 2020 dan sejak saat itu perusahaan ini berkembang secara pesat dan sangat digemari oleh pemuda-pemuda di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, webinar nasional ini merupakan salah satu implementasi dari Startup Muda Berkarya dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan terhadap pemuda sekaligus seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Dan pada webinar ini, kami juga mengundang beberapa startup dari pemuda-pemuda Indonesia, yakni dari Literasi Bangsa, Gerakan Literasi Bangsa, dan Muda Melek Literasi. Baik, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan ketua pelaksana. Keempat, doa. Kelima, pemaparan materi 1. Keenam, pemaparan materi 2. Dilanjutkan tanya jawab, closing statement, dan serah terima cenderamata. Lalu, ice breaking, dan yang terakhir penutup. Baik, acara selanjutnya yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas panitia yang bertugas. Selanjutnya,
yakni sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Kak Sintaruli, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang selaku Direktur Startup Muda Berkarya, yang saya hormati pemateri kita pada pagi hari. Pada siang hari, Pak Yusril, CEO dari Gerakan Literasi Bangsa, dan juga Kak Hafea Salsabila SIKOM, selaku co-founder dari Muda Melek Literasi, dan webinar yang saya kasihi. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya perkenannya lah kita dapat hadir pada webinar hari ini melalui konferensi video. Selamat datang dan saya terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sangat antusias. Webinar ini merupakan acara puncak dari Startup Muda Berkarya dengan tujuan memberikan ilmu yang bermanfaat, peningkatan literasi, dan saling sharing kepada seluruh elemen masyarakat dari narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tercatat sudah lebih dari 500 peserta pendaftar webinar ini, dan berasal dari pelajar, mahasiswa, tenaga didik, dan masyarakat umum. Juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jakarta, Yogyakarta, dan seluruh Pulau Jawa. Sesuai dengan tema webinar kita pada pagi hari ini, How to Improve Your Communication Skill and Become a Good Communicator, maka saya percaya setelah mengikuti webinar ini, teman-teman dapat memiliki dan semakin meningkatkan cara berkomunikasi dengan baik. Terlebih pada saat pandemi seperti ini, di mana kita pasti melakukan banyak kegiatan dan komunikasi online. Maka saya berharap dari webinar ini, teman-teman tetap dapat melaksanakan event ataupun kegiatan dengan tidak menghilangkan esensi acara pada saat offline. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mensukseskan acara webinar pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan penyelenggaraan webinar pada pagi hari ini. Saya Sinta, mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan webinar pagi hari ini. Saya yakin webinar ini akan bermanfaat. Oleh karena itu, maksimalkan waktu dan kesempatan teman-teman di sini untuk materi yang akan disampaikan oleh para narasumber-narasumber yang hebat dalam webinar How to Improve Your Communication Skill and Become a Good Communicator. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Sintaruli atas sambutannya. Selanjutnya yakni doa yang akan dipandu secara Islam oleh Ustadz Zain. Kepada Ustadz Zain, dipersilahkan. Terima kasih Ustadz Zain. Dan selanjutnya kita memasuki acara inti. Acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yakni webinar nasional How to Improve Your Communication Skill and Become a Good Communicator. Baik, di sini ada Kak Serla selaku moderator yang akan memandu narasumber-narasumber hebat yang akan membawakan materi pada pagi hari ini. Bagaimana Kak Serla? Halo Kak Serla. Halo Kak Yesi. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik nih. Gimana Kak Yesi?
Alhamdulillah, baik juga, Kak. Nah, di sini bagaimana, Kak? Apa sudah siap untuk memandu pemateri-pemateri yang sangat hebat kita? Sudah dong pastinya, sudah siap banget nih. Oke, selanjutnya saya serahkan langsung saja ke Kak Serla. Silakan, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Yesi selaku MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi para hadirin peserta webinar pada kesempatan kali ini. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit yang ada ya. Perkenalkan, nama saya Serla Krisdianisa atau kalian bisa panggil aku Lala, selaku moderator yang akan membantu diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan menyapa Bapak, Ibu, dan peserta webinar terlebih dahulu. Yang terhormat Dr. Radit Alvero, SIKOM, MKOM, selaku Direktur Startup Muda Berkarya. Yang kami hormati Kak Yusril, SIKOM, selaku pemateri pertama dan CEO Gerakan Literasi Bangsa. Yang kami hormati Kak Hafea Salsabila, selaku pemateri kedua, sekaligus co-founder Muda Melek Literasi. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Nasional, Kak Sintaruli, serta hadirin peserta webinar yang saya kasihi. Saudara-saudara, pandemi COVID sampai sekarang ini masih kita rasakan. Untuk itu, kita juga harus mengganti beberapa pola-pola yang ada di dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal berkomunikasi. Sebelumnya kita dapat berkomunikasi secara langsung dengan keluarga, dengan teman, dan saudara-saudara. Namun di masa pandemi sekarang ini mengharuskan kita untuk tetap tinggal di dalam rumah dan tidak menimbulkan kerumunan. Untuk itu diperlukan adanya pembaharuan dalam hal berkomunikasi, seperti komunikasi dengan bantuan media-media massa dan telekonferensi yang ada. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih komunikasi massa itu dan bagaimana dampaknya terhadap opini masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini, jawaban atas pertanyaan tersebut akan langsung dibahas nih oleh pemateri pertama kita, yaitu Kak Yusril melalui pemaparan materi yang berjudul Komunikasi Massa dan Efeknya Terhadap Opini Masyarakat. Langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Kak Yusril. Halo Kak Yusril, apa sudah ada di room Zoom? Halo Kak. Halo, oke, baik. Langsung saja ya Kak Yusril untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Serla atas waktunya. Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya secara langsung. Walaupun tadi sudah dikenalkan sama Kak Serla, tapi alangkah baiknya kita kenalan secara langsung. Perkenalkan, nama saya Yusril. Saya di sini dipercayakan untuk membawakan materi tentang komunikasi massa dan efeknya terhadap opini masyarakat. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, apa sih komunikasi massa itu sendiri? Jadi, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan atau informasi kepada banyak orang atau publik melalui media massa, media cetak, elektronik, dan media online. Kemudian ada karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Hal ini karena sasaran komunikasi massa adalah masyarakat yang relatif besar, serta memiliki sifat heterogen dan anonim. Masyarakat ini tidak dapat diukur berapa jumlahnya, bagaimana latar belakang pendidikan, usia, agama, suku, jenis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal yang menjadikan semua perbedaan ini melebur adalah kesamaan minat dan kepentingan yang sama. Kemudian yang kedua, komunikasi massa memiliki sifat cepat dan serentak. Penyampaian pesan secara serempak ini dilakukan secara bersamaan oleh komunikator
kepada komunikan yang memiliki jumlah besar. Jika disampaikan secara serentak, maka perhatian komunikan akan berfokus pada pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sifat penyampaian pesan yang cepat akan memungkinkan pesan tersebut dapat tersampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang ketiga, komunikasi massa memiliki sifat publik. Sudah jelas bahwa pesan yang disampaikan tersebut diajukan untuk masyarakat luas, bukan kepada golongan tertentu saja. Sehingga isi pesan yang disampaikan harus lebih umum karena mencakup lingkungan yang umum dan universal. Yang terakhir, komunikator yang terkoordinir. Karena media massa merupakan sebuah lembaga organisasi, maka komunikasi massa pasti memiliki komunikator yang telah terorganisir dengan baik dan profesional seperti jurnalis, sutradara, penyiar, atau pembawa acara. Pesan yang akan disampaikan tersebut merupakan hasil kerjasama tim, sehingga keberhasilan sebuah komunikasi massa juga tergantung berdasarkan berbagai faktor dalam organisasi media massa tersebut. Jadi berita yang disajikan di televisi itu merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh kru-kru yang ada di televisi seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling menarik buat kita bahas ya, efek komunikasi massa terhadap pembentukan opini. Komunikasi massa memiliki beberapa efek yang mempengaruhi opini masyarakat luas yang berperan sebagai komunikan atau pengonsumsi informasi yang disajikan oleh media massa. Efeknya juga dapat mempengaruhi budaya, perilaku individu maupun kelompok. Dalam hal ini ada beberapa opini dan pola masyarakat yang terdampak akibat komunikasi massa itu sendiri. Yang pertama, efek terhadap individu. Nah, ternyata berita-berita di televisi, media elektronik, koran dan lain sebagainya itu memiliki dampak ya terhadap individu. Ini terjadi karena komunikasi massa dapat berefek pada setiap individu. Efek yang paling berpengaruh ialah terbentuknya sebuah kebiasaan sehari-hari. Seperti misal media massa memberitakan tentang profesi aparat negara seperti tentara, polisi, itu merupakan sebuah profesi yang mulia. Jadi secara tidak langsung individu yang mengonsumsi berita ini, dia akan beropini bahwa menjadi aparat negara itu wah mulia sekali dan seperti apa yang disampaikan oleh media. Yang kedua, efek terhadap masyarakat. Efek ini berkaitan erat dengan karakter yang dimiliki oleh seseorang. Masyarakat luas akan menilai berdasarkan pembawaan, interaksi, serta arah berpikir seseorang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh media massa. Media tidak secara langsung mengajak masyarakat untuk memberikan penilaian yang sama terhadap seseorang berdasarkan penilaian dari media massa itu sendiri. Dan seperti contohnya berita tentang B.J. Habibie. Nah, media massa menyampaikan informasi terkait bahwa B.J. Habibie ini merupakan orang Indonesia pertama yang memiliki pesawat. Beliau juga orang yang bijak, pintar dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung masyarakat itu akan memiliki opini masing-masing terkait hal yang disampaikan oleh media massa. Tanpa media massa itu memberikan penilaian yang sama kayak gitu. Kemudian yang ketiga, efek terhadap kebudayaan. Kerap kali hal yang ditampilkan dalam media, baik media cetak, media elektronik maupun media digital, akan berbeda bagi setiap kebudayaan yang dianut oleh masing-masing daerah.
Misalnya saja mengenai cara berbusana. Gaya berbusana masing-masing negara tentu berbeda-beda. Namun ketika media massa menayangkan hal tersebut akan memengaruhi selera fashion di daerah lain. Seperti misal yang sedang marak-maraknya budaya K-pop dan lain sebagainya kan banyak masyarakat Indonesia yang mengikuti fashion ala-ala K-pop Korea kayak gitu. Oke, baik selanjutnya Kak. Kemudian ada efek komunikasi massa menurut Onong Uchiana Effendi 2006. Wah, iya. Yang pertama, efek komunikasi yang ini ada efek kognitif. Efek ini bersifat informatif. Misalnya, bagaimana seseorang menerima informasi atau gambaran media tentang tempat yang belum dia kunjungi. Jadi, istilahnya kita mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Kemudian yang kedua ada efek konatif. Efek ini berakibat pada tindakan yang dilakukan sehari-hari oleh seorang setelah menerima informasi dari media. Nah, seperti halnya tadi, orang yang baru mengetahui tentang tempat baru, nah tentu dia akan tertarik nih, dan dia akan melakukan tindakan untuk mengunjungi tempat baru tersebut. Kemudian terakhir ada efek afektif. Efek ini melibatkan tentang perasaan atau faktor psikologis seseorang. Misalnya setelah mendapatkan informasi melalui media massa, seseorang akan merasa senang, marah, iba, terharu, gembira, sebal, dan lain sebagainya sesuai dengan informasi yang diberitakan oleh media massa. Contohnya saja seperti pemberitaan mengenai meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Nah, tentu masyarakat akan merasakan sedih, terharu, dan lain sebagainya akibat pemberitaan ini. Nah, itu yang dinamakan dengan efek afektif. Kemudian lanjut. Nah, ini yang menarik nih, pola hidup masyarakat saat pandemi COVID-19. Itu ada beberapa pola hidup yang berubah akibat COVID-19 ini. Itu pemanfaatan teknologi digital dilakukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, di era COVID seperti ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung, tentu membutuhkan media digital yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian adaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru seperti kelas online atau e-learning. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu merupakan sebuah pola hidup yang berubah akibat COVID ini. Kemudian ada kepedulian terhadap kebersihan diri, lingkungan, dan kesehatan. Pada pandemi saat ini membuat masyarakat sadar akan pentingnya pola hidup sehat seperti mencuci tangan, membersihkan lingkungan, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kemudian ada perubahan pada dunia kerja seperti work from home, meeting online, sebagainya dilakukan secara online. Nah, kemudian ada transaksi online dan pelanggan. Sekarang masyarakat memesan makanan atau barang serta keperluan hidup sehari-hari itu dilakukan secara online melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Nah, siapa nih yang suka belanja-belanja Shopee kemarin diskon 99. Kemudian ada Gojek, Grab, dan Shopee Food. BTW Shopee Food ini merupakan gebrakan baru ya dari Shopee. Mereka mendirikan sebuah place untuk
orang bisa memesan makanan melalui aplikasi Shopee selain memesan barang. Kemudian perlindungan sosial. Nah, ada banyak masyarakat nih yang memberikan sumbangan dana untuk korban COVID. Nah, mereka ini tersadar nih bahwa nah, menjadi bermanfaat untuk orang lain itu ternyata hal yang sangat luar biasa. Nah, dengan adanya pandemi sekarang membuat orang lebih kepedulian sosialnya makin bertambah kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah hubungan sosial yang semakin erat. Nah, karena kondisi COVID yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah. Nah, tentu waktu yang kita miliki untuk keluarga itu makin banyak. Oke, mungkin segitu dulu Kak Serla, materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan, atau nanti ada Kak Serla yang memandunya. Cukup sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan budaya. Kembali ke Serla. Baik, terima kasih Kak Yusril atas pemaparan materinya, sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi ternyata komunikasi massa memiliki efek yang cukup memengaruhi opini masyarakat ya. Kita nih sebagai generasi Z dan milenial harus pintar-pintar untuk menerima, menyaring, dan menerapkan informasi-informasi yang ada di media massa tersebut dengan baik. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ngomong-ngomong soal komunikasi di masa pandemi ini, saudara sekalian suka bingung nggak sih gimana ya caranya kita untuk memaksimalkan komunikasi tersebut? Karena kan dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, ada batasan-batasan sosial di luar sana yang mengharuskan kita untuk diam di dalam rumah, sehingga komunikasi yang harusnya kita lakukan tidak berjalan dengan efektif. Nah, untuk itu gimana sih cara kita untuk kembali membangun efektivitas berkomunikasi di masa seperti saat pandemi seperti sekarang ini? Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, jawaban atas pertanyaan tersebut bisa kita simak baik-baik karena akan dibahas nih oleh pemateri kedua kita, yaitu Kak Hafea, melalui pemaparan materi yang berjudul Membangun Keefektifan Berkomunikasi Saat Pandemi. Oke, Kak Hafea, apa sudah ada di room Zoom? Halo, Kak. Halo, Kak Fea. Oke, langsung saja Kak Fea untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Startup Muda Berkarya yang telah mengundang saya sebagai narasumber pada acara webinar kali ini. Oke, langsung aja ya. Di sini aku mau membahas tentang membangun keefektifan berkomunikasi saat pandemi. Jadi, produksi skala pandemi itu menurut kalian bisa nggak sih? Nah, jadi kita sekarang memasuki masa pandemi, di mana semua orang mulai dibatasi dalam melakukan suatu kegiatan di luar rumah. Bahkan untuk melakukan pertemuan juga memiliki banyak aturan-aturan gitu, seperti contohnya pembatasan, lalu ada harus swab antigen minimal, terus ada harus vaksin. Nah, hal itu tuh mengakibatkan ketidakefisiensinya suatu pekerjaan. Sebab yang dahulunya kita semua bisa melakukannya secara langsung, bertemu dengan orang secara langsung, tapi semua itu beralih menggunakan media virtual, yang bahkan sebagian orang itu harus banyak beradaptasi. Karena sebelumnya kita tidak diajarkan menggunakan media virtual seperti saat ini kan. Untuk membuat sebagian besar masyarakat mengalami peralihan besar ini tuh sistem komunikasinya kan udah mulai berubah nih ya. Nah, tapi setelah setahun kita menghadapi masa pandemi ini, otomatis kita udah bisa dong untuk melakukan adaptasi dengan apa yang telah terjadi sekarang. Kita udah bisa berdamai dengan keadaan, kita udah bisa mulai
melakukan kegiatan-kegiatan lagi meskipun semua kegiatan itu dilakukan secara daring ya. Nah, jadi apa sih cara kita untuk bisa melakukannya dengan efektif? Jadi ada yang namanya itu media telekonferensi. Boleh di slide-nya, Kak? Dilanjut slide-nya. Nah, jadi bagaimana sih berkomunikasi yang baik dengan telekonferensi itu? Jadi di sini aku mau jelasin dulu ya buat yang nggak tahu telekonferensi itu adalah penyelenggaraan konferensi antara orang-orang yang jauh keberadaannya satu sama lain melalui perangkat telekomunikasi seperti telepon atau terminal komputer dengan tujuan untuk berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain. Nah, kayak yang udah aku bilang sebelumnya nih, kita kan ngalamin masa-masa sulit ya, masa-masa peralihan dari online ke media daring, sehingga tuh kita juga banyak banget etika-etika yang berubah dan itu tuh harus menyesuaikan dengan keadaan-keadaan etika yang dilakukan, etika berkomunikasi yang dilakukan secara langsung dengan etika komunikasi yang dilakukan secara virtual itu otomatis berbeda nih ya. Jadi di sini aku juga mau ngejelasin apa sih yang harus diperhatikan, etika apa aja sih yang harus kita perhatiin saat melakukan telekonferensi. Jadi yang pertama ada pakaian yang rapi. Nah, pakaian rapi ini bisa diartikan sebagai saat kita menghadiri suatu rapat atau suatu acara. Nah, kita tuh bisa menggunakan pakaian rapi dengan berdandan juga bisa. Nah, itu tuh sebagai bentuk keaktifan kita, sebagai bentuk kita menghargai suatu acara tersebut. Masa sih kalau misalkan kita menghadiri suatu acara, tapi kita tuh pakai pakaian tidur, terus kita nggak rapi, kayak gitu. Itu kan kayak nggak enak dilihat gitu kan. Kesannya kayak kita tuh nggak menghargai suatu acara itu. Terus yang kedua adalah meminimalisir noise atau gangguan. Nah, di sini bisa diartikan jika kita ingin melakukan suatu acara atau rapat, nah kita tuh harus melihat keadaan sekitar dulu. Kita harus memastikan kalau itu tuh nggak ada gangguan sama sekali. Jadi selama acara berlangsung, kita tuh benar-benar fokus pada kegiatan aja. Jadi kita nggak akan terkecoh dengan gangguan suara-suara sekecil apapun. Lalu yang ketiga, ada pemilihan tempat, latar, atau background. Nah, tempat atau latar di sini bisa diartikan ke belakang ya background ini. Nah, kalau di sini aku milih backgroundnya tuh tembok soalnya biar kayak nggak keganggu gitu. Dan untuk kakak-kakak panitia nih contohnya, nah itu mereka juga pakai virtual background. Nah itu juga bisa dilakukan ya sebagai bentuk dukungan dalam satu acara telekonferensi. Lalu yang terakhir adalah manajemen waktu. Nah, manajemen waktu di sini bisa diartikan sebagai waktu-waktu apa aja sih yang tepat untuk dilakukannya telekonferensi. Misal kalau kita mau ngadain rapat, masa kita mau rapat malam-malam, padahal kita rapat sama kolega-kolega penting. Kan bagi mereka kan malam itu tuh waktunya mereka untuk istirahat. Nah, manajemen waktu di sini tuh juga sangat diperlukan untuk telekonferensi ini berlangsung secara aman, nyaman, gitu. Terus apa aja sih platform-platform virtual meeting yang bisa atau yang bisa kita pakai? Slide-nya boleh itu lagi, Pak? Nah, jadi yang pertama itu ada aplikasi Zoom. Nah, ini aplikasi favorit banget nih ya buat kalangan para pelajar sama mahasiswa. Jadi, apa aja sih fitur pelengkap dari aplikasi Zoom ini? Yang pertama ada fitur percantik diri atau sembunyikan wajah. Jadi ini tuh salah satu fitur canggih yang disajikan oleh Zoom. Itu tuh kita misalkan kita menghadiri suatu rapat, tapi kita tuh nggak ada kesempatan untuk berdandan dulu atau merapikan diri kita dulu. Nah, kita tuh bisa menggunakan fitur ini. Karena di fitur ini tuh kita bisa menggunakan uh, uh, kita bisa menggunakan kayak
make up kayak gitu. Terus habis itu ada efek lipstiknya, ada efek alisnya, kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada ganti background. Nah, ganti background itu bisa dibilang kayak virtual background gitu ya. Jadi kesannya misalkan kalau latar kita nih, itu nggak mendukung banget, misalkan berantakan atau kita lagi ada di luar. Nah, ganti background atau virtual background itu bisa banget dipakai. Karena apa? Jadi orang-orang itu nggak fokus dengan apa yang di belakang kita. Kayak gitu. Terus yang ketiga, ada immersive zoom. Jadi immersive zoom itu tuh seperti menambahkan latar belakang virtual atau menghubungkan peserta-peserta seolah para peserta itu berada dalam satu ruangan. Nah, ini tuh salah satu fitur yang menarik banget yang dimiliki oleh Zoom nih ya. Karena apa? Jadi para mahasiswa atau para pelajar itu tuh merasa antusias gitu. Jadi mereka merasa berada di satu ruangan gitu. Terus yang terakhir ada host meeting. Jadi host meeting itu adalah sebagai panitia atau pelaksana suatu acara. Nah, itu tuh mereka sebagai orang yang bertugas untuk menjaga kekondusifan selama konferensi video itu berlangsung. Jadi mereka tuh bertugas sebagai pemimpin yang mengatur jalannya acara. Kayak gitu. Lalu yang kedua ada aplikasi yang namanya Google Meet. Boleh slide-nya dilanjut, Kak? Nah, jadi yang kedua ini kan ada Google Meet. Jadi Google Meet itu juga termasuk suatu aplikasi yang banyak banget digemari sama kalangan mahasiswa dan pelajar. Nggak cuma aja nih ya, karena apa? Banyak banget fitur-fitur yang disajiin oleh Google Meet nih. Contohnya yang pertama adalah hemat ruang penyimpanan. Wah, apa sih maksudnya dari hemat ruang penyimpanan ini? Jadi maksudnya adalah kita tuh nggak perlu download aplikasinya, kita nggak perlu install aplikasinya, karena jika kita udah memiliki akun Google, itu tuh udah otomatis kita bisa menggunakan Google Meet itu. Jadi untuk kalangan mahasiswa dan pelajar yang kapasitas handphonenya itu nggak mendukung, itu tuh sangat bisa banget digunakan karena itu tuh bisa menghemat ruang penyimpanan kita. Lalu yang kedua ada fitur mute. Nah, fitur mute di sini bisa diartikan sebagai kalau kita enggak waktunya berbicara atau misalkan kita lagi nggak bisa menampilkan wajah kita. Nah, kita tuh bisa nge-mute itu semua. Gitu, teman-teman. Terus yang terakhir nih, ada mode hemat kuota. Wah, kalian pasti baru tahu kan kalau misalkan di aplikasi Google Meet itu disediain fitur hemat kuota. Nah, di sini fitur hemat kuota itu bisa dicontohkan sebagai resolusi. Nah, yang sebelumnya resolusinya 720p. Nah, itu tuh bisa kita turunin lagi. Nah, itu tuh yang membuat kuota kita tuh menjadi hemat. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, kita nggak, apa ya, jadi kita tuh harus tetap efisien. Kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin dalam masa pandemi kayak gini nih. Biar kita tuh selalu produktif, biar kita selalu menghasilkan suatu karya-karya. Kayak gitu. Oke nih teman-teman. Kayaknya ada pertanyaan. Kalau misalkan ada, bisa dikumpulin ya buat nanti. Dan mungkin sekian aja presentasi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Fea atas pemaparan materi ini yang sangat luar biasa banget. Jadi meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini, seperti ada batasan-batasan sosial yang ada di luar sana, tapi
kita itu nggak efektif ya Kak dalam berkomunikasi. Kita bisa menggunakan media-media komunikasi dan telekonferensi yang sudah disebutkan Kak Fea tadi. Kita masih tetap bisa berkomunikasi secara efektif dan melakukan kegiatan lainnya dengan produktif. Baik, karena kedua pemateri kita sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab nih bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, kemudian akan saya bacakan kepada para pemateri, dipersilakan. Wah, menarik sekali ya teman-teman pertanyaan yang telah disampaikan tadi dan juga jawaban yang diberikan oleh Kak Fea dan Kak Yusril. Semoga menjawab ya tadi pertanyaannya dan jawabannya. Oke, sebelum saya tutup dengan kesimpulan, ada sedikit iklan nih dari teman-teman panitia. Untuk itu, saya kembalikan dulu ke Kak Yesi. Silakan, Kak Yesi. Ya, terima kasih Kak Serla. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Yesi. Nah, di sini kita bakalan merefresh otak kita dan bermain-main dulu. Terlebih habis mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari pemateri-pemateri kita ya. Nah, di sini masih semangat kan? Semoga selalu semangat ya. Oke, baik, di sini saya punya bintang tamu yang akan memandu acara ice breaking kita kali ini. Nah, di sini ada Kak Tami. Halo Kak Tami. Halo Kak Yesi. Bagaimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak ya. Oke, sekarang langsung aja ya Kak ya. Silakan Kak, gamesnya dimulai. Baik nih teman-teman. Hari ini pertama perkenalkan terlebih dahulu saya Tami Rosdiana, di mana di sini saya akan memberikan kalian sedikit hiburan, yaitu tebak nama kota. Nanti di sini akan disajikan ciri-ciri dari kota tersebut. Tugas kalian di sini adalah menebak nama kota tersebut berdasarkan ciri-ciri yang telah disajikan. Nah, kira-kira kalian masih semangat nggak sih? Masih dong. Masih dong, Kak. Masih, Kak. Kira-kira pemaparan materi yang telah disampaikan oleh dua pemateri kita yang luar biasa ini, yaitu Kak Yusril dan Kak Fea, menarik nggak sih? Atau sangat bermanfaat sekali untuk kalian semua? Menarik banget lah, Kak, pastinya. Bermanfaat banget, Farah. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan materi dari Kak Yusri dan Kak Fea, lanjut game yuk. Yang kalian Nah, ini adalah untuk pertanyaan yang pertama. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak sih dari ciri-ciri kota yang telah disajikan? Yang bisa langsung jawab ya. Baik, Kak Yesi. Jogja, Kak. Wah, kira-kira jawabannya benar atau salah ya? Wah, ternyata jawaban dari Kak Yesi benar sekali. Wah, hebat sekali ya Kak Yesi. Nanti hadiahnya bisa diambil di kakak-kakak panitia ya. Nah, sekarang lanjut pertanyaan yang kedua. Nah, kota ini biasa disebut dengan kota dingin. Di sana ada tempat wisata, yaitu Kampung Warna-Warni atau yang biasa disebut Jodipan. Kira-kira kota apa sih? Nah, Kak Fea. Malang, Kak. Benar gak ya jawabannya? Wah, benar sekali jawaban dari Kak Fea. Di sini semuanya kakak-kakaknya hebat sekali ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga. Nah, kota ini biasa disebut dengan kota gandrung. Dan ada Ayo, kira-kira siapa ya yang bisa nebak? Kak Yesi mungkin?
Bandung, Kak. Kota apa, Kak? Bandung. Kira-kira benar nggak ya jawabannya? Kita lihat ya. Wah, sayang sekali jawaban dari Kak Yesi. Salah ya. Nah, sekarang kita lanjut di kota yang terakhir. Kota ini biasa disebut dengan kota atlas atau kota lama kira-kira. Dan di situ ada tempat yang namanya kota lama. Kira-kira apa sih? Kak. Ya, silahkan Kak Yusril. Kota Semarang. Benar nggak ya? Wah, benar sekali Kak Yusril. Untuk para peserta yang telah berhasil menjawab game pada hari ini, nanti bisa panitia langsung bisa menghubungi kakak-kakaknya ya untuk diberikan hadiah. Nah, sekian game pada hari ini. Semoga kita dapat kembali bersemangat untuk mengikuti webinar pada hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget ya teman-teman gamenya. Terima kasih ya Kak Tami setelah berbagi game, berbagi pengalaman bermain ya Kak ya, bersama kita semua di sini. Oke, selanjutnya kita bakal kembali lagi ke Kak Serla. Oke Kak Serla, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Yesi dan Kak Tami untuk memimpin ice breaking-nya tadi. Dengan diakhirinya sesi diskusi dan ice breaking sedikit tadi, saya di sini akan mencoba untuk menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh Kak Yusril dan Kak Fea. Komunikasi massa atau mass communication merupakan sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa yang bisa menjangkau seluruh masyarakat. Ciri khas dari komunikasi massa ialah ia dapat menjangkau masyarakat luas dengan penyampaian informasi secara langsung dan cepat. Komunikasi massa memiliki beberapa efek yang memengaruhi opini masyarakat luas yang berperan sebagai komunikan atau pengonsumsi informasi yang disajikan oleh media massa. Poin-poin yang menjadi efek dari komunikasi massa yaitu efek terhadap individu, terhadap masyarakat, dan terhadap kebudayaan. Meskipun di masa pandemi ini terdapat batasan-batasan sosial, kita masih dapat berkomunikasi secara efektif melalui beberapa media dan beberapa telekonferensi yang ada. Sebelumnya, telekonferensi adalah penyelenggaraan konferensi antara orang-orang yang jauh keberadaannya antara satu dengan yang lain melalui perangkat telekomunikasi seperti telepon atau terminal komputer dengan tujuan untuk berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain. Contohnya yaitu melalui Zoom atau Google Meet. Baik, para hadirin sekalian, panitia penyelenggara webinar nasional ini telah menyiapkan dan akan memberikan sedikit tanda terima kasih kepada Kak Yusril dan Kak Fea yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama pada webinar pagi hari ini. Untuk panitia diwakili Kak Sinta, saya persilahkan untuk memberikan penghargaan kepada Kak Yusril dan Kak Fea. Silahkan Kak Sinta. Baik, terima kasih Kak Lala untuk waktunya. Halo Kak Yusril dan juga Kak Fea. Sebenarnya saya Sinta mewakili Startup Muda Berkarya. Mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaannya untuk menjadi pemateri pada webinar siang hari ini. Dan di sini juga seperti yang sudah dikatakan, ada sedikit tanda terima kasih, yaitu sertifikat untuk kedua pemateri, yaitu Kak Yusril dan Kak Fea. Mungkin sekarang boleh minta tolong untuk operator bisa diambilkan dokumentasi. Terima kasih. Oke, yang pertama untuk Kak Yusril. 1, 2, 3. Oke, yang kedua untuk Kak Fea.
Oke, untuk Kak Fea, 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Sinta atas kesempatannya untuk menyampaikan sedikit tanda terima kasih kepada para pemateri kita. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah berakhirnya sesi diskusi pada webinar kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Yusril dan Kak Hafea selaku pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta webinar atas partisipasinya dalam webinar kali ini. Akhir kata, saya Serla Krisdianisa selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada saat saya memandu diskusi pada pagi hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke Kak Yesi selaku MC. Oke, terima kasih Kak Serla telah memandu narasumber-narasumber yang bertalenta sekaligus punya pengalaman yang sangat banyak banget terkait komunikasi tadi, yaitu Kak Fea dan Kak Yusril. Terima kasih Kak Fea dan Kak Yusril. Nah, teman-teman, nggak kerasa banget sekarang kita sudah pada penghujung acara. Setelah berbincang-bincang, berdiskusi bersama pemateri, dan kita juga udah seru-seruan bareng dengan Kak Tami, yaitu dengan bermain game tadi. Nah, sekarang waktunya kita undur diri. Tapi sebelum itu, ayo kita foto bersama terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang masih off-cam, silakan menghidupkan kameranya terlebih dahulu, karena kita akan sesi foto bersama. Oke, apa sudah? Oke, saya pandu. Ada 10 slide. Oh ya, ada 12 slide ternyata. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi yang bisa kami sampaikan pada webinar hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan tentunya dapat dipergunakan dalam kehidupannya. Akhir kata, saya sebagai MC mewakili acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun berikutnya. Salam komunikasi. Sekian presentasi webinar dari kelompok kami. TPD 3. Berani speak up. berani Stand up. Yeay. Terima kasih. Terima kasih Mamski, Mamski. Terima kasih Terima Fami. Terima kasih Kakak Tutor, Kak Maya, Kak Melinda, Kak Melinda, Austin. Kak Austin. Oh ya, Kak. See you. Terima kasih Mamski, mohon bimbingannya ke depan.